kita berangkat lagi menuju ke Demak, salah satu pusat kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu di daerah Demak, karena di Demak itu adalah dulunya merupakan pusat kerajaan Islam di tanah Jawa. Dan untuk ziarah yang pertama di Demak, kita akan menziarahi makam Raden Patah, jadi Sultan pertama di Demak. Karena Raden Patah itu adalah salah satu raja Islam pertama di Demak. Beliau juga masih ada keturunan dari Majapahit, dari Prabu Brawijaya. Kalau melihat sejarah singkatnya, ketika Prabu Majapahit, Prabu Brawijaya mengawini salah satu putri dari daerah Champa. Champa itu kalau sekarang mungkin Muang Thai atau Thailand, yang bernama Nyi Dorowati. Dan putri Champa ketika itu sangat cantik sekali. Ketika mengawini putri Champa, Raja Majapahit itu adalah menceraikan para istri-istri dan selir-selirnya. Salah satu putri yang diceraikan itu adalah salah satunya dari Cina, diceraikan, dan ada yang dibagi-bagikan kepada para adipati-adipati. Di antaranya ada putri Cina itu adalah diberikan kepada Adipati Arya Damar di Palembang, Kerajaan Sriwijaya. Ketika itu putri Cina yang bekas istri dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, itu ketika diserahkan ke Adipati Arya Damar dalam keadaan hamil 3 bulan. Sehingga ketika itu beliau berpesan jangan dulu menggauli putri Cina sebelum melahirkan. Nah, ketika sudah melahirkan, anak tersebut diberi nama Raden Hasan, yang kelak ketika dewasa itu adalah bernama Raden Patah. Itu adalah sejarah ringkasnya. Berarti dengan demikian Raden Patah itu adalah masih keturunan Prabu Brawijaya. Sehingga ketika beliau mendirikan satu pusat kerajaan Islam di tanah Jawa, ya Majapahit ketika itu tidak berkomentar apa-apa. Ketika masa akhir-akhir Raden Patah, masa akhir-akhir Wali Sanga, Majapahit ketika itu dalam masa-masa yang kurang baik. Setelah runtuhnya kejayaan Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Majapahit itu mulai digoyah dengan beberapa pemberontakan dari para adipati-adipati. Artinya sudah kurang kondusif kerajaan yang ada. Nah, sehingga ketika Raden Patah berdiri menjadi Sultan Demak yang pertama, memang banyak gagasan atau usulan-usulan dari beberapa wali sanga untuk menyerang Majapahit, mengislamkan. Tapi ketika itu oleh Sunan Ampel tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dianggapnya anak durhaka, anak melawan orang tua. Karena kebetulan Sunan Ampel juga, Raden Rahmat, itu adalah masih keturunan dari atau masih menantu dari Raja Majapahit. Sehingga penyerangan terhadap Majapahit ketika itu adalah tidak terjadi. Karena Raden Patah merasa tidak enak kalau menyerang Majapahit yang notabene masih bapaknya sendiri. Sehingga Demak berjalan dengan sendirinya, Majapahit juga dengan sendirinya. Tapi ketika terjadi runtuhnya Majapahit, diserang oleh Adipati Girindrawardana dari Kediri, perjalanan-perjalanan itu setelah pelimpahan kekuasaan barulah Demak menyerang Majapahit. Dari situlah kehancuran daripada Majapahit. Dan mungkin di situ juga banyak makam-makam. Tidak Raden Patah, ada Sultan Trenggono, ada anak-anaknya, cucu-cucunya juga banyak. Itulah sejarah ringkas di Demak, dan kita sudah melihat masjid-masjid Demak yang begitu megah dan masih alami peninggalan daripada wali-wali sanga. Terima kasih. Selanjutnya kita bertemu lagi di
Kudus, pemakaman Kanjeng Sunan Kudus yaitu Raden Ja'far Shadiq. Illallah, la ilaha 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 illallah. Bisa lihat juga di setrek ya. Lima kapten ini shooter. Mama. Ini mau kalau